Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Padun Gobel, mahasiswa Universitas Megabuana, Palopo S1 Kebidanan. NIM B2306885. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang apa itu infeksi IMS pada kehamilan dan persalinan. Di sini saya akan menyampaikan tentang IMS. IMS itu apa? IMS adalah berbagai infeksi yang dapat menular dari satu orang ke orang lain, terutama melalui kontak seksual. Pada kehamilan dapat terjadi penularan infeksi dari ibu ke janin dengan cara kontak langsung saat persalinan. Infeksi yang menjalar secara ascenden dan agen penyebab yang masuk ke sirkulasi janin itu bisa menembus karir plasenta. Apa itu upaya promotif dan preventif? Upaya promotif adalah suatu upaya atau tingkatan pencegahan pertama yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan promotif. Kalau upaya preventif adalah serangkaian tindakan yang diambil untuk mencegah terjadinya suatu kejadian yang melibatkan pencegahan atau mengurangi resiko terjadinya suatu kondisi yang berpotensi dapat merugikan atau merusak. Kemudian, upaya promotif pada persalinan. Pertama, memberikan informasi tentang bahaya dalam persalinan. Kedua, informasi pemeriksaan triple eliminasi untuk mencegah IMS. Ketiga, informasi tentang persalinan dan kebutuhan selama persalinan. Kemudian yang keempat, informasi ASI eksklusif atau susu formula eksklusif. Kemudian yang kelima, informasi tentang kebutuhan masa nifas seperti kebutuhan gizi, kebutuhan higien, perawatan bayi, dan lain-lain. Kemudian upaya preventif pada ibu bersalin. Yang pertama, pencegahan terjadinya komplikasi pada saat persalinan merupakan upaya untuk mengurangi angka kesakitan dan kematian pada ibu bersalin. Kedua, pencegahan terjadinya masalah penyulit pada saat persalinan. Dan yang ketiga, persalinan yang aman. Tujuan promosi kesehatan pada ibu bersalin bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kemampuan hidup sehat bagi ibu dan yang akan menghadapi persalinan agar terwujud derajat kesehatan yang optimal. Infeksi selama masa kehamilan dapat menyebabkan transmisi vertikal dari ibu ke anak dalam masa kehamilan maupun pada saat persalinan. Jadi ibu-ibu, penularan dari ibu ke bayi atau mother to child transmission atau MTCT dapat dicegah dengan cara yang pertama, yaitu deteksi dini. Yang kedua, terkendali ibu melakukan berperilaku hidup sehat. Ibu mendapatkan profilaksis teratur, ANC teratur, dan petugas kesehatan menerapkan pencegahan infeksi sesuai kewaspadaan yang standar. Kemudian yang ketiga, pemilihan rute persalinan yang aman atau seksio seksaria. Kemudian yang keempat, memberikan fasi atau susu permula yang memenuhi syarat. Kemudian yang kelima, pemantauan ketak tumbuh kembang bayi dan balita dari ibu praktik IMS. Kemudian dukungan yang keenam, dukungan tulus dan perhatian berkesinambungan kepada ibu, bayi, dan keluarganya. Kemudian hambatan-hambatan untuk upaya promotif dan preventif pada persalinan. Yang pertama, ibu hamil yang jarang melakukan kunjungan ANC. Jadi harus rajin-rajin untuk memeriksakan kehamilan di tempat-tempat pelayanan. Kemudian kedua, adanya budaya pamali atau tidak baik bila melakukan pemeriksaan kehamilan saat masih hamil muda. Itulah hambatan-hambatannya. Kemudian yang ketiga, masih ditemukannya persalinan yang dilakukan oleh warga di rumah. Dan yang keempat, kurangnya jumlah tenaga kesehatan di beberapa daerah. Kemudian yang terakhir, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang tenaga kesehatan atau seorang bidan.
Pertama, kita harus melibatkan peran serta suami daripada ibu yang akan bersalin. Kedua, peran serta kader, kita harus kerjasama dengan kader. Kemudian yang keempat, koordinasi dengan tenaga kesehatan dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa. Demikian penjelasan saya tentang infeksi menular seksual kepada ibu hamil yang atau pada ibu yang akan bersalin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.